Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mulai pelatihan, kita akan awali dengan menjelaskan tentang safety induction. Selamat datang di training online. Mari kita ikuti safety induction untuk training online. Pertama, pastikan posisi duduk Anda dengan benar, yaitu dengan punggung yang tegak. Kedua, pastikan jarak mata Anda dengan monitor, jangan terlalu dekat, dan idealnya jarak Anda dengan monitor adalah 45 hingga 60 cm. Ketiga, lebih baik Anda menggunakan filter monitor untuk mengurangi radiasi pada mata Anda. Dan selanjutnya, ketika batuk, disilakan Anda mengikuti aturan dan tata cara seperti ini. Terakhir, pastikan Anda membuat gerakan melenturkan badan secara ringan setiap 15 atau 20 menit sekali. Sekarang, silakan ikuti training online Anda dengan menyenangkan. Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah safety induction, di mana safety induction untuk level 3 instruktur junior itu bentuknya slide. Ya, Bapak Ibu, bentuknya slide. Kemudian kalau di portofolio ini dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, adapun yang Pak Badar buat tadi itu safety. Pekerjaan saya mudah karena saya menggunakan ClickUp. Berikut cara saya melacak semua. Iya, ada yang lewat ini iklan tadi Bapak Ibu ya. Baik, kalau untuk level 6 atau master trainer, maka kita sebagai instruktur itu diwajibkan membuat safety induction itu dalam bentuk video Bapak Ibu. Jadi gitu, ada beda ya safety induction untuk instruktur junior itu hanya menggunakan gambar-gambar, dan safety induction kalau kita instruktur master maka kita diwajibkan membuat versi video. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kemampuannya akan bertambah. Maka nanti setelah Bapak Ibu semuanya itu kompeten di instruktur level 3, saya sarankan untuk naik kelas ke level 4 atau level 6. Baik Bapak Ibu, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir nanti. Berdoa disilahkan. Berdoa tidak dibatasi, Bapak Ibu ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, setelah tadi kita melihat safety induction, Pak Bakar mengingatkan selain yang ada di sana tadi, mungkin kita saat ini sedang melihat laptop dengan ada air putih, menggunakan gelas ataupun cangkir yang ada kopi, maka itu jauhkan dari laptop kita, Bapak Ibu. Dan berikutnya kabel-kabel diharapkan dirapikan sehingga tidak celimpeti nyandung kita sehingga kita tidak aman ya. Maka diamankan posisi-posisi ini. Baik Bapak Ibu, eh, kemarin pada pelatihan hari Kamis kita sudah menjelaskan, kemudian Bapak Ibu sudah menuntaskan tentang 3 portofolio. Yang pertama adalah portofolio mengidentifikasi standar kompetensi. Kemudian yang kedua adalah portofolio menerapkan K3 di lembaga pelatihan kerja. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan penyajian materi pelatihan. Ya. Nah, kemudian itu kemarin kita sudah ada tugas dan masing-masing
sudah menuntaskan tugasnya kecuali yang belum, ya. Ada beberapa di antara kita yang terkendala dengan eh, tanda tangan pimpinan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau terkendala itu kemarin kita maklumi, kita baru tahu, maka Bapak Ibu boleh tetap mengupload supaya tidak terjadi ada tanda tanya Bapak Ibu. Mengupload, kemudian pada bagian tanda tangan itu ditulis menanti tanda tangan pimpinan, ya. Pada saatnya itu nanti Bapak Ibu perbaiki, kemudian diupload ulang, diinformasikan kepada trainer melalui chat, ya. Kemudian nanti mudah-mudahan sudah menjadi centang hijau yang artinya oke. Baik ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum melanjutkan ke materi pagi hari ini, yaitu melaksanakan pelatihan tatap muka dan melakukan komunikasi di tempat kerja, barangkali dari tugas kemarin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, ada yang mau tanya, silahkan Bapak Ibu, monggo. Yuk, ada yang mau sharing-sharing? Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Jadi kami kemarin memang kita sudah posting di grup apa saja yang mesti dikumpulkan di dalam Google Classroom itu, ya. Kemudian di tiap-tiap P portofolionya itu sudah Pak Badar berikan apa saja yang harus diupload. Jadi contohnya kemarin P1 mengidentifikasi standar kompetensi, maka yang diupload adalah SKKNI bagian halaman depan sampai halaman yang ada tanda tangan menterinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah formulir standar kompetensi itu yang sudah terisi di apa? Dia download dari Google Classroom kemudian diupload yang sudah terisi, ya, isinya mengikuti contoh. Kemudian yang berikutnya adalah materi menerapkan K3. Nah, menerapkan K3 ini ada formulir yang harus diisi, kemudian Bapak Ibu juga membuat slide. Ada yang bertanya, slide apa sih yang dimaksud, Pak? Slide itu adalah sebetulnya eh, dari PowerPoint, ya. Kalau biasanya kan kita PowerPoint itu digunakan untuk presentasi, untuk mengajar. Tetapi mengumpulkan di Google Classroom ini di PDF-kan dulu. Kok ada 6 sampai 8? Nah, itu mungkin adalah satu halaman itu dicetak 6 atau 8 slide sehingga ketika tercetak menjadi satu halaman itu ada 6 slide gitu ya atau 8 slide sehingga ringkas sekali dan ketika diupload tidak berat. Kemudian yang berikutnya adalah unit kompetensi eh, merencanakan penyajian materi pelatihan. Nah, merencanakan materi pelatihan ini ada 4 file yang mesti dikumpulkan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah session plan 10 menit. Nah, kemudian yang kedua adalah lesson plan, itu satu program pelatihan. Kemudian eh, session plan itu kan RPP-nya. Kemudian materinya yang itu berupa PowerPoint itu di PDF-kan. Jadi ada PowerPoint yang digunakan untuk menjelaskan selama 10 menit. Kemudian ada PowerPoint yang digunakan untuk penjelasan satu program pelatihan. Nah, itu diuploadnya eh, dibuat per halamannya itu 6 atau 8 sehingga menjadi lebih kecil ukuran filenya sehingga ketika diupload itu tidak berat Bapak Ibu. Itu ya maksudnya ya. Jadi ada 4 file kemarin untuk merencanakan eh, saya sambil membisukan ya yang ada suara-suara. Baik, sambil jadi pas merencanakan itu ada 4 file. File yang pertama adalah session plan 10 menit atau kita sebut dengan rencana program pelatihan 10 menit. Kemudian lesson plan satu program pelatihan, kemudian materi PowerPoint yang kemudian di PDF-kan, diupload, kemudian materi PowerPoint lesson plan yang kemudian di PDF-kan diupload. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi 3 unit kompetensi sudah kita lalui. Eh,
yaitu mengidentifikasi standar kompetensi, kemudian merencanakan penyajian materi pelatihan kerja, dan menerapkan K3 di lembaga pelatihan kerja. Nah, kalau sudah 3 portofolio ini diupload, tentunya persyaratan dasar itu sudah oke lah. Ya, Bapak Ibu jangan sampai portofolio sudah diupload, tapi persyaratan dasar ada yang belum. Itu ya Bapak Ibu, persyaratan dasar saya ingatkan ada KTP, pas foto, satu PD di PD 1, kemudian PD 2 itu ada ijazah ya, ijazah, kemudian PD 3 nanti setelah selesai pelatihan ini. Kemudian PD 4 ada surat keterangan bekerja minimal 2 tahun sebagai instruktur dan satu lagi kurikulum vitae ya Bapak Ibu. Jadi itu yang kemarin saya ingatkan. Terus kemarin sudah kita review oleh Mbak Nur kemarin sampai sore dan tadi malam juga sudah direview lagi ada perkembangan. Nah, mudah-mudahan sebelum kita masuk pada kesempatan pagi pra pelatihan ini, semuanya itu sudah hijau ya, meskipun kita tadi apa belum selesai merekapnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, kita masuk pada sesi kali ini yaitu unit kompetensi melaksanakan pelatihan tatap muka. Baik, Bapak Ibu, kemarin sudah ada yang menjadi relawan, Mas siapa kemarin ya? Nah, sekarang mungkin gantian ya. Kalau kemarin sudah ada satu yang membantu saya untuk membuka Google Classroom, sekarang siapa yang mau bantu saya nih untuk membuka Google Classroom-nya versi siswa? Di antara Bapak Ibu ada yang mau jadi relawan? Halo, hai, ada? Atau Mas Indra bisa buka Google Classroom kemudian di share screen? Nah, suaranya nggak muncul. Baik, Pak, saya siapkan sebentar. Baik, terima kasih sebelumnya. Ya, silakan Mas Indra Adi Regi buka Google Classroom, kemudian kita lihat ke Google Classroom-nya, lihat ke portofolio untuk melaksanakan. Oke, sudah masuk ke layar penuh ya. Kita tunggu sebentar lagi untuk mulai berbagi layar. Bapak Ibu sudah nampak belum tampilan dari Mas Indra? Belum. Belum ya, sama Belum, Pak. Bapak. Belum, Pak. Lagi di jalan, on the way ya. Ya, sudah muncul. Baik. Ke tugas kelas Mas Indra. Iya, ke tugas kelas kemudian melaksanakan. Itu melaksanakan itu berarti ya P3 melaksanakan. Atas Mas, yaitu yang masih hijau. Berarti yang sudah berubah warna berarti sudah di ini ya, sudah dikirim ya. Oke. Baik. Di sini Bapak Ibu, P3 adalah N78 SPS 02.28. Kode 28 ini adalah melaksanakan pelatihan tatap muka. Yang pertama adalah pelajari UK N78 SPS 02.28.2 melaksanakan pelatihan tatap muka. Tatap muka itu berarti face to face ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kayak kita ini face to face apa enggak Bapak Ibu? Yang sekarang kita lakukan. Padahal di sini juga face, sana juga face loh. Ya kan? Ya, jadi mungkin yang dimaksud dengan tatap muka itu muka ketemu muka tetapi secara langsung tidak melalui media. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu face to face. Nah, pelajari unit ini, maka Mas ke bawah, kemudian kita buka unit. Kita buka unitnya, ya, 333028 itu dibuka Mas.
Ya, baik. Kode unit N78SPS02.028.2 melaksanakan pelatihan tatap muka dalam kurung face to face. Jadi setiap kali kita menuliskan atau mengetikkan bahasa asing selain bahasa Indonesia, maka aturannya adalah ditulis dengan gaya miring, ya. Deskripsi unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyajikan atau melaksanakan pelatihan tatap muka. Kita baca face to face itu tatap muka. Ada berapa elemen kompetensi? Kita lihat scroll ke atas sedikit, Mas. Satu. Kemudian yang kedua ada berapa? Dua. Kemudian ada berapa lagi? Tiga. Ada lagi kah? Ada tiga Bapak Ibu, ya. Ada tiga, empat ya, ada empat unit kompetensi. Yang pertama itu Bapak Ibu eh, adalah menjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajaran. Seperti Pak Badar, tadi dari awal belum buka juga pelajaran, itu sudah menjalin hubungan baik. Itu ya Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi instruktur yang kompeten, maka ini kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Nah, di dalam elemen kompetensi ini ada KUK, kriteria unjuk kerjanya apa? Ya, pelatih dan tanggung jawab setiap pelatih yang akan terlibat dikoordinasikan secara tepat. Artinya, Bapak Ibu, pelatih ini kalau saya contohkan di dalam pelatihan saat ini ada Pak Badar, ada Mbak Nurjana. Di mana Pak Badar dan Mbak Nurjana ini melakukan koordinasi sebelum mengadakan pelatihan ini. Ya, beberapa waktu yang lalu itu sudah merencanakan apa yang kita akan kerjakan pada pelatihan instruktur junior ini. Sudah kita koordinasikan, gitu ya. Kemudian pelatih yang akan terlibat diperkenalkan dalam situasi pelatihan yang harmonis sudah sejak awal kemarin ya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, elemen kompetensi mengelola sikap dan perilaku yang sesuai dengan eh, dinaikkan sedikit Mas. Yang elemen kompetensi kedua, mengelola sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran. Bapak Ibu, kita belajar sejak hari Kamis kemarin, tetapi karena belajar kita ini jarak jauh, ya, maka ada motivasi setelah kita bertemu di Zoom meeting. Motivasinya di mana ditaruh? Di grup WhatsApp. Ya, ada perkembangan, update, kemudian ada dikasih centang, dikasih tanda seru, dikasih tanda tanya, semata-mata untuk memotivasi Bapak Ibu, supaya yang tanda tanya merah ini nggak tanda tanya lagi. Artinya diselesaikan, gitu ya Bapak Ibu. Dan ada penghargaan kepada peserta yang sudah menyelesaikan portofolio sesuai dengan target. Maka kemarin ada Pak Badar bilang, ini juara, ada yang juara. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kemudian berikutnya adalah yang keempat, memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Nih, proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Yang Pak Badar lakukan setelah pertemuan kemarin, maka kalau bahasa kita, orang Jogja, ngoprak-oprak Bapak Ibu ya, merasa dioprak-oprak apa enggak? Iya, merasa dioyak-oyak apa enggak? Nah itu akan terasa ya Bapak Ibu. Wah, tetapi ada sedikit tertekan, ya. Tetapi kalau nggak dibuat seperti itu, ya nggak selesai, nggak tuntas. Gitu ya Bapak Ibu. Dan juga ada orang yang meskipun dikejar-kejar, tetapi tetap nggak, apa ya, nggak peduli. Itu ada juga yang model-model begitu Bapak Ibu. Dan ada orangnya di sini. Ya, hadir orangnya gitu ya, yang merasa. Jadi karakter-karakter ini Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sebagai instruktur sudah tahu ada siswa kita yang satset, ada siswa kita yang pas-pas, ada siswa kita yang betul-betul lelet. Gitu ya Bapak Ibu. Dan masing-masing punya karakter dan punya latar belakang masing-masing Bapak Ibu. Maka sebagai trainer, kita semuanya sudah paham hal ini. Apalagi sudah berpengalaman 2 tahun dalam mengajar. Ya, baik Bapak Ibu, berikut
Baik, Bapak Ibu, kita lanjut pada kembali ke ini Mas, ke Google Classroom. Ya, oke. Kemudian di petunjuknya Mas, ke atas sedikit. Ini kan tadi poin nomor 1 disuruh mempelajari ya. Kemudian poin nomor 2, ada 4 elemen kompetensi atau EK dan 16 kriteria unjuk kerja. Jadi barusan kita sudah baca barusan ya. Kemudian baca bagian batasan variabel, panduan penilaian, kemudian bagian 3 pengetahuan, keterampilan, bagian 4 sikap, dan bagian 5 aspek kritis. Coba Mas kembali ke 333028, kita baca yang bawah tabel. Ya, bawah tabel ini Bapak Ibu. Kita perhatikan ya. Batasan variabel. Ya, ada unit kompetensi ini berlaku untuk menjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajaran, kemudian menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran, memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Ini bisa dibaca Bapak Ibu. Terus ke 2 peralatan dan perlengkapan. Kemudian yang ketiga, Mas, dinaikkan sedikit. Peraturan yang diperlukan. Kemudian 4, norma dan standar. Kemudian yang kelima adalah aspek kritis. Ini dibaca ya, Bapak Ibu ya. Nanti sampai aspek kritis. Yang kelima. Terus, Mas, ke bawah, Mas. Ya, sampai aspek kritis. Ketepatan dalam mengelola kelas dan bengkel kerja. Ya, Bapak Ibu ya. Eh, ini langsung kita praktek seperti Pak Badar dan Mbak Nur sedang menghandle Bapak Ibu, bagaimana kita tepat dalam mengelola kelas ya, bagaimana kita mengajak peserta itu disiplin, waktu, dan seterusnya. Ya, ada ke bawah lagi Mas, sampai habis? Habis sudah? Oke, baik. Kembali ke Google Classroom pada poin berikutnya. Ya, ke atas sedikit. Oke, sebagai trainer profesional, Bapak Ibu pernah atau sering melakukan presentasi. Nah, silakan Bapak Ibu rekam kegiatan tersebut dan upload di medsos atau simpan di Google Drive atau di akun YouTube Bapak Ibu. Jadi, begini Bapak Ibu. FR28 silakan diisi dengan baik. Ini silakan dibuka dulu Mas FR28-nya. Ya, FR, ya itu, formulir kosong. Ya. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan RPP 10 menit session plan kemarin, ya Bapak Ibu, berdasarkan RPP 10 menit session plan kemarin, dan dilengkapi dengan materi PowerPoint yang Bapak Ibu buat untuk tampil 10 menit, maka Bapak Ibu silahkan tampil menggunakan RPP itu dan menggunakan PowerPoint itu. Ya, dan tampilnya itu Bapak Ibu lakukan perekaman. Merekamnya dari memulai Assalamualaikum atau Selamat pagi sampai penutupan Wassalamualaikum seterusnya. Gitu ya. Artinya 10 menit, durasi 10 menit ini kita akan lihat bagaimana Bapak Ibu itu mengatur waktu sesuai dengan session plan. Misal, pembukaan sekian menit. Misalnya kan 10 menit nih. 10 menit pembukaan, 1 menit misalnya. Kemudian menyapa para peserta 1 menit, sudah 2 menit. Kemudian menyampaikan safety induction, misalnya 1 menit lagi sudah 3 menit. Kemudian menyampaikan materi, misalnya 4 menit, berarti sudah 7 menit. Kemudian menyapa peserta, memberikan tanya jawab 2 menit misalnya. Berarti sudah 9 menit kan? Kemudian menyampaikan simpulan dan menyampaikan penutupan 1 menit. Total 10 menit ini betul-betul Bapak Ibu harus detail. Gitu ya. Bagaimana caranya supaya detail pada saat perekaman? Bapak Ibu bisa, kan kalau rekaman itu kan dari kamera kan menyorot ke kita nih. Nah, di belakang kamera atau di sekitar kamera, Bapak Ibu bisa pasang timer atau jam atau waktu yang mengatur Bapak Ibu tampil itu selama 10 menit. Kemudian taati apa yang sudah ditulis dari RPP 10 menit itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah rekaman selesai,
Tidak perlu diedit dari awal sampai akhir, langsung diupload di Google Drive atau di akun YouTube Bapak Ibu. Kemudian linknya Bapak Ibu tempelkan di bukti kompetensi, di foto garis miring screenshot garis miring link. Nah, di situ, di sini dikasih, nah diputar-putar di situ ya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita buka yang terisinya, Mas Indra. Kita buka yang sudah terisi, contoh yang sudah terisi. Nah, itu contoh FR 028. Iya, Bapak Ibu. Contoh program pelatihan instruktur junior 17 April 2025 pukul 8 sampai selesai, ruang kelas Kiper Madani, jumlah peserta 10 orang, trainer Agustiawan. Lesson plan ini menggunakan UK 19. Bapak Ibu kan di lesson plan kan menggunakan UK berapa atau menggunakan unit kompetensi apa gitu ya Bapak Ibu ya. Itu dituliskan di sini. Kemudian foto atau screenshot video pembelajaran ini bisa nggak dibuka, diklik Mas, coba. Yang biru ya, dibuka. Oke. Kita tunggu ya, kayaknya sampai itu. Nah, ini sebentar, biar kita lihat dulu. Hmm, ya ini contoh video ya. Sebentar, apa isinya? Apakah betul ataukah hanya contoh gitu ya? Nah, itu Bapak Ibu kita kembali lagi kan ke Mas ke formulir. Jadi Bapak Ibu tugas untuk membuat kita tampil sebagai pelatih yang melaksanakan pelatihan tatap muka itu seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kembali ke Google Classroom, Mas. Oke, ini ya Bapak Ibu. Jadi eh, kita membuat rekaman video tampil selama 10 menit. Kapan membuatnya? Tidak sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat rekaman itu nanti setelah selesai Zoom meeting ini ya. Sampai kapan? Sampai sebelum kita ketemu hari Selasa di Dinas Tenaga Kerja. Jadi waktunya itu panjang. Sabtu, Ahad, Senin. Kalau Sabtu ini bisa dilakukan di lembaga pelatihan, bagus ya, atau Ahad ngumpulkan kawan-kawan juga bagus, oke, atau Senin ya. Yang penting nanti Bapak Ibu sudah bisa menginsert linknya di sini. Kemudian eh, menjalin hubungan yang baik pada situasi pembelajaran. Jelaskan, menyapa peserta dengan ramah dan sesuaikan dengan audiens agar apa yang disampaikan bisa dipahami oleh semua peserta. Ya, di sini dijelaskan bukan kalimat ini dipakai lagi ya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu ini adalah panduan. Jadi nanti kata-kata yang dicetak miring ini Bapak Ibu hapus, jangan dibiarkan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sana bagaimana Bapak Ibu menjalin hubungan yang baik pada situasi pembelajaran? Oh, saya melakukan menyapa satu persatu, menatap peserta satu persatu, bahkan mengajak bersalaman dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian mengelola sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut. Apa yang Bapak Ibu lakukan terkait itu? Jelaskan ya. Jadi ini panduan yang dicetak miring ini, Bapak Ibu, ini nanti bisa dikembangkan menjadi kalimat versi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang ketiga menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran. Apabila ada peserta yang bertanya, bagaimana kita menjawabnya dengan bahasa yang mudah dipahami atau sikap yang lugas dan juga ramah. Jangan keliru pasang huruf. Ramah itu kalau keliru pasang hurufnya jadi marah. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, kemudian yang keempat memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Di sana adalah memberikan pre-test, kemudian post-test agar mengetahui sejauh mana pemahaman peserta sebelum dan sesudah menerima materi. Pak Badar kemarin sederhana saja untuk melihat Bapak Ibu ini apakah bisa mengikuti pelatihan. Yang jelas gini, Pak Badar tahu bahwa peserta Pak Badar ini adalah para trainer yang sudah berpengalaman 2 tahun mengajar. Mau diajari apa lagi gitu ya. Maka yang Pak Badar tanyakan sederhana, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Google Classroom? Siapa yang belum pernah terjawab? Yang
sudah pernah itu 10 orang. Yang belum pernah itu 10 orang. Kemudian yang sudah pernah 15 orang. Lebih banyak yang sudah pernah. Dari situ kemudian, oh 10 ya, insya Allah 10 itu tidak lebih dari separuh. Jadi sambil berjalan, kemudian metode yang Pak Badar terapkan adalah membuka langsung Google Classroom. Kenapa? Ya supaya orang yang belum pernah belajar tentang Google Classroom itu langsung bisa, ya langsung mengikuti. Berbeda dengan semuanya sudah bisa dengan Google Classroom, maka Pak Badar nggak akan meminta untuk membuka Google Classroom. Masing-masing sudah pinter, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Kita kembali ke bawah Mas, ke bawah dulu sampai habis. Ya, ini jangan lupa Bapak Ibu ada disusun oleh Bapak Ibu, kemudian disetujui oleh atasannya, ya, ditandatangani, kemudian distempel. Karena kalau tidak ditandatangani dan tidak distempel itu masih bentuknya formulir. Sedangkan yang kita kumpulkan adalah dokumen portofolio. Baik, kembali ke Google Classroom, Mas. Baik, di Google Classroom ini Bapak Ibu, eh, sebentar Mas, yang tadi, ya oke ya. Baik, di sini ya, download FR028 dan silahkan diisi dengan baik, tadi sudah. Kemudian sisipkan link rekaman, bila link terhubung dengan Google Drive, pastikan sudah open access. Jadi gini, Google Drive itu kalau di-share Bapak Ibu, itu harus diatur dulu apakah setiap orang yang mempunyai link bisa membuka atau hanya orang yang kita berikan izin yang bisa membuka. Maka ini disetting untuk semua orang yang mempunyai link bisa membuka. Karena nanti yang akan membuka, yang akan menyaksikan adalah asesor. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian eh, FR028 yang sudah selesai tadi di-upload. Bila Anda tidak memiliki rekaman, maka silahkan lakukan micro teaching. Artinya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang pernah merekam ini, nggak perlu Bapak Ibu bikin. Ya. Tetapi kalau memang belum punya, maka Bapak Ibu melakukan micro teaching cukup 10 menit melalui Zoom atau Google Meet yang diikuti minimal 3 orang dan lakukan rekaman. Nah, ada kemudahan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau melakukannya dengan Google Meet atau Zoom Meeting, seperti ini juga bisa, ya. Tetapi juga bisa melakukannya secara langsung di LPK masing-masing. Ya, kemudian upload PDF materi yang disajikan dalam micro teaching. Artinya di sini ada apa namanya mengupload FR028, kemudian PDF materi yang disajikan dalam micro teaching. Jadi misalnya Bapak Ibu menyajikan dengan RPP yang sudah kita buat 10 menit, kemudian Bapak Ibu menyajikan pelatihan yang selama 10 menit durasi film atau video. Nah, kemudian materinya PDF PowerPoint-nya yang di PDF kan itu Bapak Ibu upload di sini. Sehingga di sini nanti ada yang diupload adalah FR028 yang sudah terisi dan materi pelatihan, ya materi yang disampaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, agak di scroll ke atas sedikit Mas. Bapak Ibu, kita LPK Kibar Madani itu sebetulnya sudah memberikan materi berbentuk PDF yang PowerPoint yang kita PDF-kan, yaitu yang di ada gambar itu ya. Nah itu coba dibuka Mas. Jadi sebetulnya Bapak Ibu bisa membaca-baca apa yang Pak Badar jelaskan tadi melalui materi ini. Ya Bapak Ibu, ini bisa di-scroll ke bawah. Jadi apa itu melaksanakan pelatihan tatap muka? Ya, ini sudah kita jelaskan dan kalau misalnya kita di kelas ini semuanya bisa kita jelaskan, tetapi karena kita mau praktis, maka ini Bapak Ibu bisa baca. Ya, terus Mas di scroll sampai habis ada berapa halaman. Nah, oke, buatlah sebuah pelatihan tatap muka terkait dengan materi yang Anda miliki. Sama Bapak Ibu ya, jadi di akhir tetap akan ada tugas membuat pelatihan tatap muka yang Anda sudah siapkan RPP-nya dan yang sudah disiapkan materinya. Sampai di sini Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya untuk semua supaya jelas, disilahkan. Mas Indra, terima kasih. Bisa di stop screen-nya. Baik, Bapak Ibu silakan ada yang mau bertanya terkait dengan materi melaksanakan pelatihan tatap muka dan nanti upload portofolinya. Silakan. Monggo, monggo yang mau bertanya. Ya Pak, izin bertanya, saya Munira dari LPK, mau yakin bisa? Ya, silakan.
Punya saya session plan kemarin saya bikin 15 menit, apakah boleh? Diringkas menjadi 10 menit, Mbak. Ah, Oke, ya, ya, diringkas menjadi 10 menit. Karena gini, kita sudah dari awal nih, dari awal sudah berikan ketentuan 10 menit. Ya, 10 menit itu betul-betul upaya kita untuk bisa menilai bagaimana Mbak itu bisa mengatur yang 10 menit itu tepat waktu. Pembukaan misalnya 1 menit, kemudian memperkenalkan diri misalnya 1 menit, kemudian safety induction misalnya 1 menit, sudah 3 menit kan? Kemudian setelah itu materi 4 menit, berarti kan 7 menit, ya. Kemudian memberikan pertanyaan 2 menit, berarti kan 9 menit. Kemudian simpulan dan penutup 1 menit, kan pas, gitu ya. Nah, Mbak Munirah sebelum terlanjur membuat apa namanya video rekaman yang 10 menit, maka itu dirubah dulu menjadi yang 10 menit saja. Karena dari awal kita menyampaikan itu, session plan itu yang 10 menit saja. Jangan 15 menit. Oke? Jadi nanti dilakukan revisi ya Mbak Munirah ya. oh iya baik Pak. Berarti Oke. yang kemarin sudah dinilai juga harus diganti. Ya, betul. Dibuat 10 menit, jangan 15 menit. Ya. Ya baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan, ditanyakan, monggo. Atau sudah jelas banget? Jelas apa jelas banget Bapak Ibu? Izin Bapak, Silahkan. terima kasih Bapak. Saya Reza Berlia. Saya Ya, izin mengkonfirmasi Bapak. silahkan. Em, jadi nanti kita bikin video ya Bapak. Ya, Kemudian kita upload, lalu ya, kita masukkan ke form seperti ini. ya, Nah, izin tanya Bapak, silahkan. kalau media yang digunakan itu sesuai dengan RPP ya Bapak. Ya, Misalnya Bapak kan tadi sempat bilang PPT. Kalau ya. kami atau saya tidak menggunakan PPT tapi pakai media yang lain boleh, Bapak? Boleh tanpa misalnya boleh. Ya, tidak saklek ya, Mbak. Jadi Oh, iya. itu kan juga media presentasi ya, tidak harus Iya. PowerPoint ya. Makanya sebetulnya slide itu bisa dibuat dari PowerPoint, bisa di PDF kan itu namanya slide. Kemudian dari Canva itu bisa di-download PDF juga bisa. Sehingga apapun medianya, kalau di PDF kan kemudian dikumpulkan kan jadi PDF, Mbak. Gitu ya. Sumbernya bisa PPT atau PowerPoint, bisa Canva, kan gitu. Ada yang lain mungkin selain PowerPoint dan Canva? Oke, mungkin kalau di saya, Pak, itu pakainya alat di kelas langsung, Pak. Jadi tidak pakai media. Baik, berarti kan tetap bisa di PDF kan? Halo, bisa di PDF kan? Halo. Jadi nanti metode pembelajarannya kita langsung pakai alat di kelas, Pak. Misalkan ada meja di kelas kita pakai itu gitu, Pak. Oh, alat peraga. Ya, kalau itu begini Mbak, itu namanya alat peraga. Alat peraga bedakan dengan materi pembelajaran. Ya, jadi eh, Pak Badar misalkan menjelaskan tentang sesuatu. Itu ada yang dijelaskan menggunakan materi yang ditayangkan. Kemudian ada juga alat peraga. Ya, misalkan guru mengajar biologi, kan ada penjelasan melalui layar. Ada juga misalnya gambar tubuh manusia yang dipotol-potol itu isinya, kan gitu kan? Itu bedakan, Mbak, alat peraga dan materi pelatihan. Nah, yang kita kumpulkan itu adalah materi pelatihan, Mbak, bukan alat peraga. Itu ya, Mbak ya? Oke? Bisa dipahami? Oh, nggih, Pak. Matur Oke, nuwun saking. baik. Bapak Ibu yang lain bisa mau bertanya, monggo. Sudah jelas atau jelas banget Bapak Ibu? Halo? Sudah jelas, Pak. Kalau Sudah sudah jelas. jelas, Baik, Bapak. Alhamdulillah. Sudah Kalau jelas, Pak. nggak ada yang jelas banget ya. Nggak berani ya bilang jelas banget ya. Oke, baik. Bapak Ibu terima kasih. Ini nanti Bapak Ibu, jadi setelah pertemuan hari ini, maka Bapak Ibu segera membuat rekaman 10 menit sesuai dengan RPP yang sudah Bapak Ibu susun. Kalau misalnya belum tepat 10 menit, Bapak Ibu tepat-tepatkan bagaimana mengatur waktu. Ini perlu berlatih Bapak Ibu.
Jadi sebetulnya kenapa 10 menit? Supaya kita itu disiplin menggunakan waktu dari detik ke detik. Bapak Ibu kalau menjadi presenter, maka durasi detik itu sangat betul-betul diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Apalagi iklan. Iklan itu 30 detik sudah mahal banget betul ya Bapak Ibu ya. Maka tadi kita sudah minta 10 menit, ada yang malah bermurah hati ngasih 15 menit. Ya Bapak Ibu. Baik, itu Bapak Ibu kalau sudah dipahami, nanti diselesaikan. Berarti menguploadnya setelah Bapak Ibu membuat rekaman, kemudian link rekaman itu bisa ditempelkan di FR028, kemudian ditandatangani oleh atasan, kemudian bisa diupload mudah-mudahan sebelum hari Selasa itu sudah selesai ya. Hari Senin itu sudah selesai karena kita masih punya waktu panjang hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin ya sebelum kita ketemu di hari Selasa. Baik, Bapak Ibu, itu untuk materi melaksanakan pelatihan tatap muka. Selanjutnya kita akan ke unit kompetensi berikutnya, yaitu melakukan komunikasi di tempat kerja. Saya berikan pengantar sebelum nanti dilanjutkan oleh Mbak Nur Janah ya. Jadi, melakukan komunikasi di tempat kerja ini banyak ragamnya, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai penyelenggara pelatihan, kalau kita itu sebagai instruktur, tentu membuat komunikasi dengan peserta, baik komunikasi secara langsung, baik komunikasi secara tertulis, baik komunikasi secara jarak jauh. Contoh, Pak Badar membuat grup PNS Instruktur Junior. Di situ Pak Badar melakukan komunikasi. Nah, ini yang termasuk komunikasi. Kalau Pak Badar mau bikin portofolio, Pak Badar tinggal screenshot aja itu. Ada yang bertanya, Pak Badar menjawab, gitu kan? Tinggal di screenshot aja, kemudian nanti ditempel-tempel di bukti portofolio. Nah, selanjutnya, selengkapnya akan disampaikan oleh Mbak Nur Jana. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Badar sudah memberikan pengantar untuk materi kita yang selanjutnya, yaitu melakukan komunikasi ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang nggak on cam ya Pak ya? Apakah masih ada di tempat atau hanya menyalakan Zoom aja, tapi orangnya nggak ada? Nah, itu Hmm. Pak Haryo, Pak Haryo. Halo Pak Haryo. Ya, ya. Mana Pak Terutama Haryo? yang belum mengerjakan P1, P2, dan P4 ya Pak ya, yang sama sekali belum mengerjakan. Dan Ya. sekarang juga off cam, apakah masih menyimak atau bagaimana ya? Nah, saya kuatkan dulu. Oke, saya kuatkan dulu apa yang disampaikan Mbak Nurjana. Sudah apa namanya tanda tanya merah, tetapi ketika pelatihan nggak menyalakan kamera. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini perhatian betul ini. Ada juga model-model seperti ini Bapak Ibu di tempat kita saat ini, ya. Jadi sudahlah belum selesai tugasnya ketika kita Zoom meeting tidak menampakkan diri. Oke, kembali ke Mbak Nur. Baik Pak. Hanya cross check aja ya Pak ya, takutnya kan tugasnya belum dikerjakan, terus pas Zoom nggak ada kan takutnya tidak menyimak nanti ketinggalan untuk materi yang hari ini kan nanti numpuk lagi tugasnya gitu ya Pak ya. Kan memperberat pekerjaan Bapak Ibu semuanya juga gitu. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya mulai untuk materi yang kedua. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah, Sudah Kak. terlihat? Sudah baik. Terima Ya. kasih Bu Maharani. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang kedua kita yaitu melakukan komunikasi di tempat kerja ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Badar bahwa komunikasi di tempat kerja itu pasti dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Nggak mungkin nggak ada komunikasi sama sekali gitu ya. Jadi komunikasi di tempat kerja yang kali ini kita akan pelajari itu adalah kodenya adalah P5N.78SPS02.061.1. Itu unit kompetensinya judul judulnya adalah melakukan komunikasi di tempat kerja. Kemudian ada 5 elemen kompetensi dan 18 kriteria unjuk kerja, Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu semuanya diminta untuk membuat flyer kegiatan sosialisasi.
gitu ya. Atau mungkin flyer pelatihan di tempat Bapak Ibu semuanya. Biasanya kan jika ada pelatihan atau akan menyelenggarakan pelatihan itu kan pasti ada flyernya ya. Atau akan mengumumkan sesuatu itu kan pasti Bapak Ibu pasti ada flyernya gitu ya. Nah, nanti silahkan disiapkan untuk flyernya. Kemudian ada kumpulkan bukti komunikasi berkenaan dengan pelaksanaan pelatihan, komunikasi kepada calon peserta, komunikasi sesama tim, dan juga lain-lain. Itu yang sudah tadi disampaikan Pak Badar. Komunikasi berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan itu bisa di pelatihan di tempat Bapak Ibu. Itu kan tadi Pak Badar mencontohkan sebelum kita melakukan pelatihan ini kita sudah ada komunikasi sebelumnya gitu ya, bisa melalui WhatsApp, telepon atau dan lain sebagainya. Nah, nanti siapkan Bapak Ibu komunikasi ini ya. Bapak Ibu bisa komunikasi dengan peserta jika akan ada pelatihan, itu kan pasti Bapak Ibu yang mengkomunikasikan gitu ya. Mungkin pembagian jadwalnya, menginformasikan jadwal, materi, dan lain sebagainya itu nanti silakan disiapkan bukti-buktinya. Bisa melalui WhatsApp atau mungkin ada media lain yang Bapak Ibu gunakan gitu ya. Jadi silakan disiapkan. Kemudian ada kumpulkan bukti komunikasi berkenaan keluhan peserta atau pelanggan. Nah, biasanya kita sebagai trainer itu kan pasti ada keluhan dari pesertanya gitu ya. Mungkin tadi sudah disampaikan Pak Badar untuk tugas yang pertama tadi face to face atau tatap muka itu kan tugasnya kan membuat video 10 menit, video pembelajaran 10 menit dan diunggah di Google Drive atau di YouTube, link YouTube-nya dimasukin ke apa namanya dokumen gitu ya. Nah, ternyata waktu link itu diklik, kok nggak bisa terbuka gitu ya. Padahal di settingan Bapak Ibu sudah disetting untuk semua orang bisa melihat gitu ya. Tetapi waktu dicek, kok ada trouble nih, nggak bisa dibuka di laptop saya, gimana nih gitu ya. Pastikan peserta nanti akan menyampaikan ke trainer, Bapak, Ibu, saya sudah membuat settingan untuk semua orang bisa melihat gitu ya. Nah, ini kan berarti kan ada keluhan dari pesertanya. Berarti nanti kita juga harus mengumpulkan bukti-bukti keluhan dari para peserta itu, kita kumpulkan gitu ya. Kemudian eh, kita cari solusinya gitu ya. Setelah peserta itu memberikan keluhan, kita memberikan solusi kepada peserta. Jadi mungkin baik untuk keluhannya mungkin nanti bisa kami cek terlebih dahulu, mungkin device-nya yang bermasalah atau mungkin memang ada kendala di jaringan gitu ya. Kemudian ada screenshot bukti tersebut berupa chat atau komunikasi email. Jadi Bapak Ibu komunikasinya melalui email atau melalui WhatsApp group, silakan semuanya bukti-bukti itu dikumpulkan, nanti di screenshot, nanti dimasukkan di kolom tugasnya. Gitu. Kemudian download FR061 dan diisi selengkap mungkin. Sisipkan screenshotan yang relevan sesuai yang tadi sudah disampaikan di atas ini. Kemudian upload FR061 yang sudah terisi dengan baik. Nah, untuk FR061 itu isinya seperti apa? Nanti kita sama-sama melihat ya. Untuk melakukan komunikasi di tempat kerja ini, kita ada 5 elemen kompetensi ya. Ada 5 elemen kompetensi. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan tentang nilai-nilai perusahaan di tempat pelaksanaan pelatihan. Contohnya nih, eh, lembaga Bapak Ibu itu kan pasti mempunyai nilai-nilai yang ditonjolkan di lembaganya masing-masing gitu ya. Seumpama di lembaganya Bu Reza itu eh, selalu eh, mendisiplinkan tiap hari itu tiap pagi harus ada salam sapa, senyum dan lain sebagainya itu harus setiap pagi mungkin ada kata-kata yang wajib diucapkan setiap pagi itu apa gitu ya. Mungkin ada juga yang seperti di kita belanja di swalayan ya, salah satu swalayan itu kan tiap buka pintu selalu ada selamat datang, selamat berbelanja gitu ya. Itu adalah contoh-contoh untuk nilai-nilai perusahaan yang eh, dianut dan selalu dilakukan berulang-ulang. Mungkin setiap hari dilakukan gitu ya, karena memang itu adalah budaya dari perusahaan itu. Tuh, kemudian ada unit elemen kompetensi yang kedua yaitu mengkomunikasikan informasi tentang tugas, proses, peristiwa atau kejadiannya.
Jadi komunikasinya bisa melalui telepon atau mungkin bisa dilakukan secara langsung. Apapun yang ada di lapangan selalu ada komunikasi pasti ya. Pasti ada komunikasi dan cara komunikasinya itu pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang tipe orangnya yang apa-apa langsung telepon gitu ya, males nulis-nulis gitu ya. Atau mungkin yang ada yang senangnya ngechat gitu ya, nulis panjang gitu ya. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu siapkan semuanya bukti-buktinya. Kemudian ada melakukan partisipasi dalam diskusi kelompok atau untuk mencapai hasil kerja yang tepat. Nah, ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama yaitu ada tanggapan-tanggapan didiskusikan dengan orang-orang dalam kelompok. Kemudian yang kedua ada kontribusi yang membangun dibuat berkenaan dengan proses produksi terkait. Dan yang ketiga yaitu cita-cita dan tujuan dikomunikasikan dengan anggota kelompok. Nah, untuk yang komunikasi kelompok ini, nanti Bapak Ibu silahkan kumpulkan bukti-buktinya. Biasanya di dalam grup itu kan ada diskusi ya Bapak Ibu ya. Pasti kan ada diskusi ya. Mungkin ada tanggapan-tanggapan yang harus didiskusikan dalam kelompok. Nah, pasti kan di grup itu kan pasti ada Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan kumpulkan buktinya. Jadi di dalam WhatsApp grup itu biasanya kan kita lagi diskusi apa nih, lagi membahas sesuatu gitu. Nah, nanti Bapak Ibu kumpulkan itu di screenshot, nanti dimasukkan ke dalam file tugasnya gitu. Jadi tadi ada yang menanggapi tanggapan keluhan, kemudian ada juga yang lagi mendiskusikan sesuatu gitu ya. Kemudian ada menyampaikan pandangan kelompok terhadap orang lain. Kemudian pandangan pendapat orang lain dimengerti dan digambarkan dengan akurat. Jadi kalau kita mendengarkan atau mendapatkan pendapat dari orang lain, masukan dari orang lain, ya pasti kita akan terima dengan baik gitu ya. Jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Kadang kan ada ya, kita lagi ngobrol, belum selesai obrolannya sudah dipotong gitu ya. Itu kan berarti komunikasinya kan kurang baik ya. Kemudian kita lagi ngobrol, diabaikan gitu ya, matanya malah melihat entah kemana, tidak fokus pada pembicaraan dan orang yang sedang mengajak bicara gitu. Kemudian ini memberikan tanggapan terhadap keluhan pelanggan yang tadi saya sudah sampaikan. Silakan kumpulkan bukti-bukti keluhan-keluhan dari para peserta Bapak Ibu semuanya, dan di situ sudah ada balasan dari Bapak Ibu untuk menanggapi keluhan tersebut. Gitu ya. Jadi jangan jangan hanya di screenshot waktu peserta itu memberikan keluhan tapi tidak Bapak Ibu tanggapi, gitu ya. Karena semua keluhan dari para peserta wajib Bapak Ibu tanggapi dan cari solusinya bareng-bareng, gitu. Nah, ini untuk eh, file ini ya Bapak Ibu ya, yang untuk komunikasi unit kompetensinya. Kemudian untuk tadi di sini upload dan download untuk FR061 dan diisi selengkap mungkin. Nah, untuk dokumennya seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, untuk dokumen untuk FR061 ini seperti ini. Jadi, melakukan komunikasi di tempat kerja. Nah, nanti ada tiga poin yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan atau di tempat pelaksanaan pelatihan. Nah, ini tadi kan ada nih sudah saya sampaikan nilai-nilai perusahaan itu apa. Biasanya di tempat Bapak Ibu apa, di sini silakan diisi. Mungkin selalu menerapkan disiplin. Kalau masuk masuk kelas harusnya jam 8, berarti mungkin 15 menit sebelumnya atau 20 menit sebelumnya sudah harus di dalam kelas. Itu kan juga salah satu nilai-nilai perusahaan untuk menerapkan kedisiplinan gitu ya. Kemudian ada media dan cara mengkomunikasikannya. Kemudian ada kalau untuk media atau cara mengkomunikasikannya nanti Bapak Ibu silakan di sini diisi, mungkin bisa melalui WhatsApp group atau media-media yang lain yang Bapak Ibu gunakan. Biasanya kalau kita memberikan informasi atau memberikan apa ya, sebuah informasi lah ya. Biasanya kan kita bisa melalui WhatsApp group atau melalui story WA atau mungkin di Instagram gitu ya. Di Instagram itu kan pasti ada caption-captionnya itu ya. Caption yang mana itu menjelaskan tentang
mungkin program itu yang akan disampaikan apa, itu kan juga suatu komunikasi gitu. Nah, bukti komunikasi itu apa? Silahkan buktinya itu nanti dimasukkan ke dalam sini, bukti chatnya gitu ya. Bukti chatnya nanti dimasukkan ke sini. Kemudian yang kedua yaitu mengkomunikasikan informasi tentang pelatihan dan diskusi kelompok. Nah, nama pelatihan di sini ada nama pelatihan dapat berupa brosur, flyer atau surat pemberitahuan. Silakan Bapak Ibu di sini diisi seumpama ada nama pelatihannya pelatihan bahasa Jepang gitu ya. Nah, itu nanti berarti ada nama pelatihannya, kemudian ada flyer sama brosurnya, pelatihan bahasa Jepang gratis dikhususkan untuk warga kota Yogyakarta berusia 18 tahun dan lain sebagainya. Itu kan pasti ada flyernya. Silakan Bapak Ibu masukkan ke dalam sini, gitu ya. Kemudian diskusi kelompok tadi sudah disampaikan, nanti silahkan masukkan ke dalam sini. Misalkan melalui WhatsApp grup boleh, nanti di screenshot obrolannya, WhatsApp grupnya nanti dimasukkan ke dalam sini. Kemudian diskusi kelompok peserta pelatihan sama juga yang tadi sudah disampaikan silakan masukkan di sini. Jadi diskusi itu kalau sama peserta pelatihan kan bisa diskusi apa saja ya yang terkait dengan pelatihan yang mungkin di grup kita itu kan ada diskusi ya semalam. Maaf. Pak, saya sudah dapat nilai dan sudah diberikan nilai, tetapi masih ada tanda tanya gitu ya, atau mungkin tanda seru gitu ya. Maksudnya gimana gitu ya. Nah, itu kan juga komunikasi di dalam kelompok gitu ya. Padahal sudah dinilai kok masih ada tanda serunya, berarti kan ada komunikasi di dalam WhatsApp grup itu. Nanti Bapak Ibu silakan dicari bukti-buktinya ini dengan pelatihan Bapak Ibu semuanya dan masukkan ke dalam file FR061. Memberi tanggapan terhadap keluhan pelanggan. Tadi, jika ada keluhan dari para peserta, silahkan dicari, silahkan masukkan buktinya di sini. Kemudian di sini ada solusi atau tanggapan yang diberikan. Silahkan Bapak Ibu juga mencari contoh-contohnya dan juga bukti-buktinya ya, bukan contoh tapi buktinya Bapak Ibu yang sudah dituliskan silahkan. Kemudian bukti komunikasinya, sisipkan screenshotnya dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan kode etik. Nah, ini silahkan Bapak Ibu cari bukti-bukti itu yang mungkin tidak ada rahasia yang biasanya kan ada ini nggak boleh di-share karena ini rahasia lembaga, rahasia perusahaan gitu ya. Berarti Bapak Ibu harus mencari bukti-bukti yang mungkin eh, lebih relevan ya, lebih aman untuk dilihat semua orang gitu ya. Nanti silahkan Bapak Ibu cari mulai dari sekarang ya. Karena ini bukti-bukti ini nanti akan dikumpulkan. Nah, ini contoh-contoh yang sudah terisi Bapak Ibu. Biar ada gambaran. Nanti silahkan Bapak Ibu jika bingung melihat FR01 yang tadi masih kosong, belum ada gambaran. Nah, ini adalah contoh yang sudah ada isiannya Bapak Ibu ya. Ini sudah ada nilai-nilai perusahaan dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu ATM aja ya, nanti disesuaikan. Tapi untuk flyer, untuk apa namanya bukti chat, bukti komunikasi melalui WhatsApp atau chat itu silakan disesuaikan di pelatihannya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini untuk contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Di sini dituliskan media atau cara pengkomunikasiannya yaitu melalui sosial media dengan cara mengunggah semua kegiatan yang telah dilaksanakan dengan informasi caption pada setiap postingan. Nah, buktinya apa? Nah, ini buktinya adalah Instagramnya LPK Kibar Madani. Karena di sini adalah melalui sosial media, berarti di sini screenshotnya adalah sosial media. Tetapi jika Bapak Ibu di sini mencantumkan melalui WhatsApp, berarti di sini juga nanti buktinya di WhatsApp. Jangan sampai di sini sosial media Instagram, tetapi di sininya bukan Instagram gitu ya. Berarti kan tidak relevan buktinya. Itu. Kemudian ini contoh flyer kegiatannya ya. Ini adalah BIMTEK penyusunan portofolio dan sertifikasi contohnya ya. Nah, nanti sesuaikan Bapak Ibu di sini judulnya disesuaikan dengan isi di flyer sini. Kalau judul BIMTEK berarti di sini flyernya juga harus BIMTEK penyusunan portofolio dan sertifikasi, gitu ya. Kemudian diskusi kelompok penyelenggara pelatihan. Nah, di sini
dijelaskan diskusi terkait pengembangan e-learning via WhatsApp. Berarti kan di sini yang lagi dibahas adalah pengembangan e-learning melalui medianya adalah WhatsApp group. Nah, pengembangan e-learning ini yang mana? Berarti di sini harus ada pembahasan sesuai yang ada keterangan di atasnya. Gitu ya. Jadi contohnya hanya seperti ini saja. Yang penting sudah mencangkup dari diskusi yang ada di atas ini, yang sudah dijelaskan di sini. Jadi nggak usah panjang-panjang chatnya ya. Buat bukti salah satu bukti saja. Kemudian ini contoh diskusi dengan peserta pelatihan. Nah, di sini adalah menginformasikan perkembangan pekerjaan tugas peserta ya, tugas peserta secara berkala dan memberikan motivasi kepada peserta yang sudah tertinggal. Nah, itu yang selalu Pak Badar lakukan di grup kita ya. Jadi di grup kita itu selalu dioyak-oyak, dioprak-oprak untuk tugas ya, biar nggak ketinggalan tugas. Ayo siapa yang belum, yang tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh informasi di dalam kelompok. Nah, itu Bapak Ibu silahkan dicari bukti-buktinya. Tetapi yang Bapak Ibu screenshot nanti adalah yang Bapak Ibu yang di sini adalah yang chatnya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti chatnya Pak Badar yang di grup itu di screenshot jadi bukti di sini gitu ya. Berarti itu kan komunikasinya kan dari Pak Badar, bukan dari Bapak Ibu gitu ya. Nah, silahkan diterapkan untuk posisinya Bapak Ibu di sini yang mengkomunikasikan kepada para pesertanya. Itu ya. Kemudian untuk yang tanggapan keluhan sama peserta itu di sini ada contohnya tugas mereka micro teaching yang direkam oleh peserta tidak dapat dibuka gitu ya. Padahal udah direkam ternyata tidak bisa dibuka. Kenapa gitu ya. Nah, di sini tanggapannya adalah atau solusinya dari trainer adalah memeriksa melalui komputer sendiri dengan media ditransfer file ke Google Drive. Nah, apakah benar yang dituliskan di sini untuk fokus keluhan dan tanggapannya? Nah, berarti kita lihat untuk bukti chatnya. Oh, ternyata benar. Di sini sudah dikirim ke Google Drive. Di sini sudah ada bukti chat untuk tanggapannya. Seperti itu ya. Jangan lupa di bawah selalu diberikan tanda tangan, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada stempel pimpinannya. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk tugas melakukan komunikasi di tempat kerja. Sudah jelas tanyakan lagi untuk tugas melakukan komunikasi di tempat kerja. Maaf, Ibu mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Jadi ini kan eh, membuat flyer dan segala macamnya ya. Apakah pelatihannya itu harus sesuai season plan atau bisa pelatihan-pelatihan lain? Misal kami sudah punya tapi tidak sesuai season plan sebelumnya gitu. Apakah boleh? Baik, Bu Figa, untuk bukti melakukan komunikasi ini boleh yang mana saja, Ibu. Tidak harus sesuai dengan season plan. Jadi nanti silakan Ibu cari untuk flyernya itu yang mungkin flyer-flyer yang sudah dilakukan di tempat Bapak Ibu, pelatihan-pelatihan yang sudah ada di tempat Bapak Ibu, silakan dijadikan bukti di sini. Yang penting nanti di sini harus sesuai judulnya apa dan flyernya apa gitu ya. Jadi buktinya itu sesuai dengan yang sudah dituliskan Bapak Ibu nanti di sini. Harus sesuai gitu ya. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Mungkin untuk yang lain, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi untuk tugasnya? Kira-kira sudah ada bayangan untuk mengerjakan atau masih bingung? Misi Bu Nur, Iya, izin silakan bertanya. Pak Indra ya. Ya, silakan Ya, Pak. oke. Jadi kalau tadi kan sudah disampaikan kalau terkait materi, kemudian screenshotan, atau mungkin cara kita mengkomunikasikan pada audiens ya, itu bisa melalui pelatihan yang lain. Kalau misal nih Bu, videonya itu juga apakah kita pakai yang sesuai dengan session plan atau harus sesuai dengan session plan? Gimana Bu? Video Boleh sama video yang mana, Bapak? Maaf. yang di apa di soalnya Pak Badar tadi Oh, kan yang tugas face ada to face ya, Oke, Pak ya. kalau ya. Pak Badar biar Pak Badar yang jawab ya. Oke. Jadi eh, video itu dibuat berdasarkan RPP yang sudah ada di portofolio sebelumnya, Oke ya, Pak. Bapak Ibu ya.
Jadi kemarin Bapak Ibu udah membuat portofolio RPP atau session plan 10 menit. Nah, itu dilaksanakan ya. Terus ditempelkan linknya di FR 028 tadi. Gitu ya, Mas ya? Oke, oke. Jadi gini ya Pak, untuk materinya Pak Badar itu kan itu berkaitan dengan session plan yang telah dibuat yang 10 menit kemarin. Kemudian untuk Bu Nurjana itu terkait seperti bukti-bukti, cara komunikasi, ya walaupun tidak sesuai dengan session plan gitu ya Pak Ya, Badar dan betul. Jadi itu menunjukkan bahwa kita sebagai trainer atau instruktur itu mampu berkomunikasi dengan peserta latih kita. Gitu ya, Mas. Jadi melakukan komunikasi di tempat kerja itu maksudnya kemampuan kita atau kompetensi kita bisa melakukan komunikasi. Ya, kalau bahasa apa komunikasinya adalah kan ada orang yang diam-diam baik gitu ya, nggak bisa ngomong, kemudian nggak berani ngomong gitu ya. Tapi sebagai trainer mestinya itu tidak ada. Mestinya harus bisa komunikasi dan komunikasi dibuktikan. Apa buktinya? Kalau kita bisa ngobrol langsung itu bagus, dibuktikan di videokan kita nggak tahu di videokan gitu ya, ngobrol langsung itu komunikasi. Ya, atau kita menerima telepon, kemudian ada kita rekam, bagus komunikasi. Nah, mungkin kita juga secara tertulis tadi atau gambar yang kita sampaikan kepada peserta itu menjadi bukti. Jadi banyak bukti yang bisa kita kumpulkan, Mas Indra. oke, baik Pak, sudah Ya, paham. Terima kasih Pak Badar oke. dan Bu Nur. Ya, Sama-sama Pak Indra. Silahkan untuk yang lainnya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait 2 tugas kita pada pagi hari ini? Semoga tidak memberatkan Bapak Ibu semuanya ya, karena tugas yang hari ini adalah tugas-tugas yang sudah dilakukan Bapak Ibu semuanya ya. Untuk yang komunikasi ini kan pasti sudah dilakukan ya. PR-nya hanya Bapak Ibu nanti mencari bukti-buktinya lagi, cari di WhatsApp-nya mana chatnya yang masuk ke keluhan peserta atau mungkin yang diskusi kelompok gitu ya. Pasti semuanya sudah ada, tinggal Bapak Ibu mencari saja. Baik, Bapak Ibu, untuk materi melakukan komunikasi di tempat kerja sudah cukup jelas atau masih bingung? Sudah jelas, Bu. Sudah Sudah jelas? jelas, Kak, tapi Baik. mau tanya tentang materi yang Pak Badar tadi, boleh? Boleh, Ibu silakan. Saya izin bertanya, Pak Badar, tadi ya, untuk rekaman eh, micro teaching gitu kan boleh offline, boleh online ya, Pak? ya, boleh. Nah, kalau offline itu berarti apakah siswanya juga harus masuk ke dalam rekaman? Apakah hanya gurunya saja? Baik. Jadi karena ada kriteria unjuk kerja bahwa kita itu berinteraksi dengan audiens, dalam hal ini peserta latih, maka ya pesertanya itu dinampakkan. Contoh, kalau kita misalnya online, ya, eh, kita adalah pengajar atau instruktur, kemudian ada 2 atau 3 orang menjadi peserta kita. Maka si kameramen menyoting kita tampil, sesekali kemudian berpindah ke arah peserta. Sesekali juga memperlihatkan kita sedang menerangkan PowerPoint, gitu ya. Jadi eh, sampean yang akan direkam itu komunikasi juga dulu dengan perekam, orang yang mau merekam. Ya, yang mau merekam ini tolong nanti ditunjukkan saya ketika mengajar, kemudian ditunjukkan bagaimana saya berinteraksi dengan peserta, kemudian ditunjukkan saya ketika menjelaskan, gitu. Jadi semuanya dapat, gitu. Sehingga asesor tidak banyak melakukan pertanyaan untuk menggali itu karena sudah nampak buktinya gitu. Gitu, Mbak. Ya, baik Pak, terima kasih. Kemudian satu pertanyaan lagi Pak, apakah untuk siswanya ada jumlah minimalnya? Iya, minimalnya 1 orang. Ya, Iya. baik Pak. Ah, Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Kak Nurjana. Sama-sama, Ibu. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugas kita hari ini? Atau mungkin tugas-tugas yang sebelumnya, Bapak Ibu ya, karena masih ada beberapa orang yang tanda tanyanya masih banyak nih gitu ya, tugasnya belum dikerjakan sama sekali, atau mungkin ada kendala, kenapa belum dikerjakan itu kendalanya apa gitu ya, bisa dikomunikasikan. Tadi Pak Alif ya sudah mengkomunikasikan bahwa kendalanya adalah tanda tangan pimpinan ya, berarti kan
kami jadi tahu, oh belum diupload karena kendalanya tanda tangan pimpinan gitu ya. Tetapi ada beberapa orang yang memang belum belum mengerjakan sama sekali. Itu kendalanya apa? Nanti bisa dikomunikasikan dengan kami ya Bapak Ibu ya, biar tidak ketinggalan. Karena tugasnya akan semakin banyak lagi ya, masih ada beberapa eh, tugas lagi yang Bapak Ibu harus kerjakan ke depannya. Jadi nanti waktu pertemuan, harapan kami adalah semua tugas yang sudah diberikan melalui online ini sudah Bapak Ibu kerjakan semuanya, gitu ya. Mbak Nabila ada kendalanya tanda tangan pimpinan sudah saya komunikasi dengan Pak Badar. Baik, Mbak Nabila. Untuk yang terkendala tanda tangan pimpinan, boleh untuk dokumen sementaranya diupload terlebih dahulu. Nanti dikasih keterangan masih menunggu tanda tangan pimpinan, seperti itu ya. Jadi biar nggak tanda tanya merah terus, tetapi mungkin nanti akan berubah menjadi tanda seru gitu ya. Berarti sudah dikerjakan, tetapi masih menunggu perbaikan. Jadi silakan Bapak Ibu yang masih terkendala tanda tangan pimpinan, silakan untuk mengupload dokumen sementaranya terlebih dahulu nggak apa-apa. Nanti jika sudah ada tanda tangan pimpinan baru diganti, gitu ya Bapak Ibu. Mbak Nabila dengan Pak Alif ya. Baik untuk yang lainnya Bapak Ibu, apakah ada kendala lagi untuk mengerjakan tugasnya? Mohon maaf, Ya Ibu, silakan Ibu. ya saya Nur Aini. Untuk dari LPK kami, untuk yang ada di Risoi atau YJA Yogyakarta, ada saya, Alif Sinsi, dan juga Rasya Sinsi sama. Untuk kendalanya adalah paraf dari pimpinan. Seperti itu. Terima Baik, kasih. Bu. Baik, Bu Aini, terima kasih untuk informasinya. Untuk dokumen sementaranya boleh diupload terlebih dahulu ya, Bu ya. Biar nggak tanda tanya gitu ya, Bu ya. Soalnya yang lainnya udah Baik. hijau, udah ini merah aja kan kita juga khawatir, Bu. Ini kesulitannya di mana atau kendalanya di mana gitu ya. Biar nggak tertinggal dengan teman-teman yang lainnya yang sudah mengerjakan gitu. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Maaf, Kak Nurjana, saya Ya, izin ya, bertanya. ya, Ibu silahkan. Izin bertanya, jadi untuk mengkomunikasikan di tempat kerja ini berarti itu berkenaan dengan kita teman kerja dan juga dengan siswa ya, Kak? Untuk yang bagian mana, Ibu? Itu kan ada komunikasi yang diskusi, kemudian ada yang keluhan peserta. Kalau keluhan kan pasti dari peserta ya. Kalau untuk diskusi itu nanti bisa dengan tim, boleh silahkan. Mungkin Ibu sedang membahas sesuatu di dalam grup itu, silahkan dibuktikan gitu. Oke, baik. Berarti kalau menyeluruh ada yang dengan teman, ada yang dengan siswa ya. Ya, boleh silakan Ibu nanti cari buktinya yang kira-kira masuk dalam kriteria keluhan itu yang mana. Kemudian yang lagi diskusi kelompok itu yang mana Ibu cari aja chatnya, bukti chatnya nanti dimasukkan ke dalam situ. Oke, Bisa siap. dengan tim, bisa dengan peserta juga Ibu. Silahkan. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Jadi untuk tugas-tugas sebelumnya ya izin menginformasikan Bapak Ibu sudah ada catatan di kolom chat di Google Classroom ya Bapak Ibu, silahkan bagi yang merasa sudah mengupload kok belum mendapatkan nilai, silahkan dibuka lagi untuk kolom chatnya. Di situ sudah ada keterangan perbaikannya, silahkan segera dipenuhi dan diserahkan. Jangan lupa Bapak Ibu klik serahkan ya agar bisa sampai ke kita sebagai trainer, karena kalau tidak diklik serahkan kita juga nggak bisa ngasih nilai gitu ya. Jadi jangan hanya mengupload aja tapi tidak diserahkan gitu. Karena ada beberapa kemarin yang tidak diklik serahkan gitu ya, tapi sudah mengerjakan tapi tidak diserahkan gitu. Kemudian ada beberapa catatan juga yang sudah diberikan tetapi tidak ada perbaikan saya sampai sekarang ya. Jadi kan itu ada penguploadan kan ada CV, ada kemudian ada surat pengalaman kerja gitu ya. Jadi yang diupload kan dua, jangan yang hanya diupload hanya salah satu saja. Jadi mungkin merasa cuma bacanya depan surat pengalaman kerja gitu. Jadi yang diupload hanya surat pengalaman kerja aja gitu. Padahal harus dua. Ya taunya sudah mengupload kok untuk yang
persyaratan dasarnya sudah saya upload. Padahal yang diupload harusnya 2 file, tetapi baru 1 file gitu ya. Bapak Ibu silakan dicermati lagi silakan dicermati lagi untuk tugas-tugasnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugas dari persyaratan dasar 1 sampai 4, kemudian tugas P1, P2, P3, P4, dan P5. Untuk tugas kita sudah sampai P5 ya Bapak Ibu ya. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas hingga P5? Mas Ari, silakan. Baik, Pak Ari, silakan Pak Ari. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf terlambat saya karena semalam ngembur itu. Ini apa namanya? Saya mikirnya panjang sekali karena kebiasaan saya kalau habis komunikasi yang ini udah saya hapus aja di chat ya. Jadi saya kepikir terus nyari di mana ya tentang bukti-bukti komunikasi itu. Ya itu aja. Jadi untuk bukti komunikasi di tempat kerja itu saya masih bingung nyari buktinya karena kebiasaan sering hapus-hapus chat itu. Itu aja sih apa namanya sekedar semacam apa berbagi rasa aja bingung nggak ya? Ya, Terima baik Pak Ari, saya tanggapi. Itulah pentingnya merawat kompetensi kita. Salah satunya adalah melakukan komunikasi di tempat kerja. Nah, Bapak kan sudah melakukannya, tapi belum ada buktinya. Kan itu, Pak? Jadi, kasih. eh, Bapak karena sudah terhapus tentu nggak bisa mencarinya kembali karena sudah permanen nggak ada lagi. Bapak Betul. bisa buat bukti baru ya dari hari ini sampai dengan hari Senin atau hari Selasa. Kan masih Iya, ada nih kesempatan nih ya. iya, iya. Atau mungkin hari ini Bapak bisa bikin bukti baru, Pak, ngobrol dengan peserta dan sebagainya. Dibuat buktinya, Pak. Kan mudah toh, Pak? Tidak ada yang sulit kan, Pak? Betul? Diusahakan karena Bapak kebetulan datang ke LPK, kemudian ada kawan ngobrol, Bapak rekam, kan bukti, Pak. oke baik baik baik. Ya kan, Pak? Banyak bisa dibuktikan bahwa Bapak itu pinter berkomunikasi dengan di tempat kerja. Itu, Pak. Iya. J, boten-boten alasan, Pak. Ngeten. Bukan alasan ya hanya Ya, ini aja Mudoroso itu ya, saya bingung. Mudoroso, kemudian saya dengarkan, kemudian saya kasihkan solusi, Pak. Gitu. Jadi artinya tetap Bapak mengumpulkan bukti, Pak. Ya, Gitu. ya. Iya. Nah, ini apakah komunikasi seperti ini juga ini bisa tapi ini juga tidak saya rekam ya. Jadi, Beda, tadi anu Pak, beda ini pelatihan Pak kita Pak. Nah, jadi Bapak bukan dari ide Bapak mengadakan komunikasi ini, tapi idenya Pak Badar ini. Oke, ya, Pak. J, Matur nuwun. sami-sami ya Pak. Monggo, yang lain, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain jika masih ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu. Maaf sedikit nambah tentang pertemuan hari ini yang saya tadi terlambat apakah ada rekamannya Kakak Nursana? Ada, Ada Pak, nanti dikirim Bapak. Matur nuwun. Oke, sami-sami. sami-sami. Bapak Ibu, lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak nanti kita pulang gasik ini. Pak Badar, ini sepertinya ada satu peserta yang dari kemarin tidak masuk Zoom ya Pak ya? Siapa? Pak Haryo. Iya, Ada nih sepertinya Pak Haryo. Ada ada kok ya. nampak kepalanya nih Pak Haryo. Ya, oh, ada di atas. Oh, Ada. saya nggak melihat. Maaf Pak, saya nggak melihat. Pak Haryo itu kemarin HP-nya itu entah seperti apa aja. Mungkin Pak Haryo bisa ngudoroso Pak Haryo. Monggo Pak Haryo. Ya, silakan Pak Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bapak Ibu? Suaranya kurang jelas Bapak. Sayup-sayup ya. Kameranya juga hanya terlihat kepalanya saja Pak. Jadi saya nggak tahu kalau ketemu di Iya, jalan, iya, saya iya. nggak tahu nama Pak Aryo itu yang mana ini.
Ya besok akan ketemu itu. Oke, ya. Kalau sini suaranya kedengaran. Baik, ya, itu ya Pak Haryo ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Jadi kemarin Pak Haryo itu ngantarkan anaknya ya Pak hari Kamis itu pagi ya Pak. Wisuda ya Pak. Nah, malamnya HP-nya tidak bisa dihubungi dan merasa tidak punya berita. Nah, ini hilang komunikasi, tetapi sudah bisa kita kirimkan materinya. Artinya, kalau kemarin Pak Badar bilang nanti Pak Haryo ini kan nggak hadir, nah, nanti akan saya jalin komunikasi dan itu saya lakukan betul ya Pak ya. Iya, iya Pak Nah, Badar. betul ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ketika kita punya peserta 25, yang satu ini raketok-ketok gitu bicarane, gitu ya. Ini kan kemampuan kita melakukan komunikasi Bapak Ibu. Nah, saya lakukan komunikasi dengan Pak Haryo dan barusan Pak Haryo membenarkannya, gitu ya. Jadi kompeten ya Pak ya, bukti komunikasinya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu silakan. Nah, baik kalau tidak ada yang mau disampaikan berarti sudah benar, artinya semuanya sudah paham. Saya sampaikan sekali lagi bahwa di formulir FR019 Session Plan, ini Mbak Dini ya, sekaligus untuk semuanya, itu di sana ada link. Link apa? Link evaluasi untuk 019, bukan link untuk microtaging, bukan. Ya, jadi link untuk microtaging itu di FR028 yang sekarang kita bahas, hari ini kita bahas. Jadi jangan salah taruh, jangan salah tempat. Itu ya Bapak Ibu. Adapun microtaging belum Bapak Ibu lakukan, baru mau akan dilakukan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Jadi sekarang akan Pak Badar lakukan penjelasan dari awal pelatihan ini ya Bapak Ibu, bahwa kita sudah mulai pelatihan ini sejak hari Kamis kemarin. Ya, di sana sudah ada 3 unit kompetensi kita sampaikan, yaitu pertama adalah mengidentifikasi standar kompetensi, kemudian yang kedua adalah merencanakan penyajian materi pelatihan kerja, kemudian menerapkan K3 di lembaga pelatihan kerja. Nah, itu sudah kita selesaikan dan kita close per hari sebelum kita tadi pelatihan itu sudah kita anggap selesai. Bapak Ibu yang belum selesai, yang masih ada tanda tanya, itu hanya kurang tanda tangan pimpinan saja. Berarti sudah selesai. Nah, tinggal Bapak Ibu buktinya mana itu dikirimkan. Dan mohon kirimnya dalam bentuk PDF, dibiasakan. Kemudian yang kedua, hari ini kita sudah menyelesaikan penjelasan 2 unit kompetensi, yaitu unit melaksanakan pelatihan tatap muka dan unit melakukan komunikasi di tempat kerja. Total dari hari pertama dan hari ini ada 5 unit kompetensi yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Insya Allah nanti hari Selasa tanggal 30 itu kita akan ketemu. Di hari Selasa tanggal 30 itu kita akan bahas 3 unit kompetensi, yaitu alat, kemudian bahan, kemudian fasilitas. Jadi unit kompetensinya adalah yang peralatan itu mempersiapkan peralatan pelatihan kerja, kemudian yang berikutnya adalah mempersiapkan bahan pelatihan kerja, kemudian merawat fasilitas pelatihan kerja. Itu di hari Senin. Kemudian hari Selasanya nanti kita akan membahas bagaimana menilai kemajuan peserta pelatihan kerja dan hari Selasa itu pula nanti kita akan mendaftar uji kompetensi ke website LSP, Trainer Kompeten Indonesia. Setelah Bapak Ibu mendaftarkan uji kompetensi, maka nanti asesor langsung menghubungi Bapak Ibu. Ya, asesor akan langsung menghubungi Bapak Ibu untuk melihat portofolio Bapak Ibu. Jadi begini, hari ini 3 unit kita selesaikan. Kemudian hari kemarin 3 unit kita selesaikan. Kemudian hari ini 2 unit kita selesaikan. Sudah 5. Kemudian hari Selasa itu 3 unit lagi. Sudah 8. Kemudian hari Rabunya 1 unit. Berarti sudah 9 totalnya. Nah, nanti hari Rabu kita sudah
mengupload ini semua di tempat untuk kita mendaftarkan uji, yaitu aplikasi ELSP, LSP Trainer Kompeten Indonesia. Nah, setelah nanti Bapak Ibu kita pasangkan dengan asesor, maka asesor akan menghubungi Bapak Ibu untuk kalau memang nanti dokumen Bapak Ibu kurang dinilai kurang, maka Bapak Ibu disuruh melengkapi. Apabila sudah cukup, maka akan dicukupkan. Di tanggal hari Rabu itu yang disebut dengan pra-assessment Bapak Ibu. Ya, kemudian di hari Kamisnya sudah langsung bertemu dengan asesor. Nah, untuk kali ini Pak Badar menyiapkan 6 asesor untuk 25 asesi, bahkan 7 nanti ya. Jadi 24 25 ini kalau dibagi dengan 6 nanti setiap 4 orang itu dalam satu kelompok. Kemudian yang 1 orang nanti akan diuji secara jarak jauh ya. Sehingga 25 ini pada hari Kamis mudah-mudahan semuanya direkomendasikan kompeten gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada hari Rabu itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang dikirim ke email masing-masing sesuai email yang didaftarkan di Google Classroom. Kemudian Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu upload di PD03. Bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat ini? Secara otomatis Bapak Ibu ketika sudah menyelesaikan 9 unit portofolio dengan tuntas, maka sertifikat itu dikirim. Tetapi bagi Bapak Ibu yang memang belum tuntas, ya sertifikat itu tidak dikirim dan Bapak Ibu tidak bisa mengikuti uji kompetensi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, mudah-mudahan penjelasan Pak Badar ini sangat jelas. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya, silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ketinggalan info, atau sudah cukup jelas Bapak Ibu? Insya Allah jelas, Bapak. Baik, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Benar ya, tidak ada yang ditanyakan ya. Baik, Bapak Ibu, sanggup sampai dengan hari Senin semuanya sudah menyelesaikan 5 unit ini Bapak Ibu? Sehingga nanti kita ketemu di hari Selasa nggak berbahas ini lagi Bapak Ibu. Sudah selesai. Oke Bapak Ibu, siap? Ya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya, baik. Kami selain memberi motivasi, kami juga mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat, kemudian bisa menuntaskan bahasa kami, bukan hanya selesai, tetapi tuntas, menuntaskan portofolio yang menjadi persyaratan kita mau mendaftarkan uji kompetensi. Nah, terkait dengan persyaratan dasar, itu sekarang tidak kita bahas, harusnya sudah semuanya. Gitu ya Bapak Ibu. Naif kalau memang sampai hari ini persyaratan dasar itu belum dinaikkan, belum diupload. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa pulang lebih awal hari ini. Ya, mungkin Mbak Nur sebelum kita akhiri, silakan ada yang mau disampaikan, monggo. Suara. Mute. Oh iya Pak, maaf Pak. Untuk Bapak Ibu segera selesaikan tugas aja Pak kalau pesan dari saya karena untuk persyaratan dasar sampai sekarang masih ada beberapa yang belum terpenuhi juga Pak. Siapa Mbak orangnya Mbak? Tak tahu saya, mau tahu orangnya siapa itu yang belum upload persyaratan dasar. Bentar Pak, saya cek dulu Pak. Ya, Ada beberapa yang belum centang hijau ya Pak ya untuk persyaratan ya. dasar. Siapa Mbak orangnya Mbak? Ada nggak di sini orangnya Mbak? Kita tanya apa masalahnya, gitu kan? Ada Pak Rizal Abdurrahman Pak Saleh. Rizal, apa masalahnya Pak Rizal? Belum upload persyaratan dasar? Halo Mas Rizal Saleh. Punya Pak Rizal itu sepertinya kurang ini Pak baru mengupload surat pengalaman kerja, jadi Oh, kurang CV Kurang atau mungkin CV ya, ya, Pak. TV ya ya? Ya, Ya, silakan nanti ditambahkan oke. ya Pak. Ya, nanti saya tambahkan, Pak. Baik. Kemarin saya kurang notice kalau bisa upload 2, saya pikir upload 1. Bisa ya 2 Pak, Oke, bisa 4 Pak malah ya kan? bisa, Kemarin bisa. ada yang 4 Baik, juga. ya Ditambah. siap. sama izin koreksi Pak Rizal untuk yang surat pengalaman kerja itu di situ kan Bapak kan foto ya bukan bentuk file atau scanan ya Pak ya. Oh, di Nah PDF silakan Pak, buat ya PDF Pak. silakan Bapak
bikin PDF, terus itu dokumennya Bapak ada yang salah tahunnya, Pak, karena di situ Bapak mulai bekerja harusnya tahun 2017, tetapi di situ ada ketambahan satu angka lagi, Pak. Jadi tahun 20.000 berapa gitu, Pak. Silakan Oh, dicek lagi, Pak. baik, baik, Oke, nanti akan saya lengkapi. Terima kasih. baik. Ya, terima kasih Pak Rizal. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikian ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan dalam 2 hari ini, hari Kamis kemarin, hari Sabtu hari ini, bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan pelatihan secara tatap muka, kita insya Allah nanti akan ketemu di ruang Parikesit 12, lantai 2, Bapak Ibu, di Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta. Di antara Bapak Ibu ada yang belum pernah ke Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, Bapak Ibu, saya ingin memastikan biar nggak keblasuk. Saya lupa loh Pak. Udah. Oke, Bapak Ibu masuk dari pintu masuk di Balai Kota Timoho, ya. Kemudian dari pintu masuk itu kan ada disuruh parkir ke kiri. Bapak nggak usah parkir di situ, Pak. Jadi Bapak lurus saja, kemudian nanti kalau sudah sampai belokan, belok ke kiri. Nah, di situ nanti sudah ada tempat parkir. Di Bapak nengok ke kiri itu namanya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ya, supaya Bapak Ibu tidak terlambat datang, saya sarankan mungkin hari Seninnya survei lokasi dulu, gitu ya. Survei lokasi dulu. Oh Senin, oh di sini besok saya Selasa, gitu ya. Kayak orang mau uji itu Pak. Kalau mau uji itu kan sehari sebelumnya harus tahu tempatnya. Jadi karena kita warga Kota Yogyakarta, kita bisa berkunjung ke kantor wali kota untuk melakukan survei 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Sehingga pada hari H kita nggak telat gara-gara mencari-cari lokasi kegiatan. Gitu ya. Baik, eh, di Dinas Tenaga Kerja itu nanti kita akan mulai dari jam 8, kemudian akan kita selesaikan pada saat asar ya, kurang lebih jam 3 sore. Kemudian hari kedua juga sama. Kemudian hari ketiganya mungkin lebih gasik karena hari ketiganya itu kita uji kompetensi, Bapak Ibu. Nah, di uji kompetensi ini masing-masing peserta nanti berhadapan dengan asesor secara langsung dan akan diuji kompetensi Bapak Ibu melalui metode portofolio yang Bapak Ibu buat sekarang ini dan pertanyaan wawancara, ya. Jadi Bapak Ibu tidak melakukan praktek apapun, hanya akan ditanya dan portofolio itu akan diverifikasi. Betul nggak portofolio ini yang membuat Bapak Ibu? Ya, betul nggak portofolio ini asli? Betul nggak portofolio ini terkini? Apakah portofolio ini memadai gitu ya Bapak Ibu ya? Baik, demikian barangkali Bapak Ibu apabila tidak ada yang mau disampaikan lagi dan semuanya dirasa cukup, kami tetap Bapak, bolehkah komunikasi. saya Halo? bertanya? Silakan monggo. Oh, ya. Tadi juga mohon maaf tadi sempat off cam karena listriknya mati, takut Ya, baterainya habis terus di baik. tengah-tengah mati laptopnya. Oke. Untuk apa namanya nanti waktu offline-nya di kantor itu kan nanti kita perlu membawa laptop juga. Nah, Harus. apakah colokan di sana apa sudah tersedia dengan baik? Kalau belum, apakah perlu membawa secara pribadi atau gimana ya, Pak? Baik, sebagai seorang trainer, maka kemana-mana itu mesti kita membawa kabel sambung ya. Saya mau tunjukkan. Jadi, kabel sambung seperti ini, Bapak Ibu, kalau seorang trainer mau mengajar atau narasumber mau mengajar, ini selain Bapak Ibu bawa laptop, maka selalunya bawa begini, bisa berbagi dengan kawan. Ini ada 5 lubang ya Bapak Ibu ya. Ini bisa berbagi ke kawan-kawan nanti. Siapa tahu kita jauh dari sumber listrik, Mas. Ya, tetapi biasanya memang sudah tersedia. Tetapi akan lebih bagus kalau masing-masing kita membawa apa namanya kabel sambung seperti ini ya Mas ya, supaya nanti bisa berbagi kepada yang tidak membawa. Dan memang akan aman kalau kita masing-masing bawa. Ini Pak Badar punya yang 3 meter nih. Jadi kalau misalnya dari sumber kita sambung, nanti kawan nyambung lagi, dan seterusnya. Dan nanti mohon diperhatikan safety ya Bapak Ibu. Ketika menyambung-nyambung seperti ini,
kemudian jangan sampai membuat sandungan ketika kita bergerak ya, dibuat rapi, serapi mungkin. Tetap nanti kami akan ingatkan ketika setting semuanya. Gitu ya, Mas. Lah, Baik. jangan lupa setiap orang nanti selain bawa laptop juga tentu di HP itu ada data atau kuotanya. Karena nanti untuk membuka Google Classroom kalau di rumah, kalau di LPK kita kan ada WiFi. Tapi kalau di kantor Dinas Tenaga Kerja itu juga ada WiFi hotspot Kota Yogyakarta. Silahkan kalau mau di setting-setting dulu di hari Seninnya boleh. Silahkan ya, karena memang perlu setting-setting agak rumit. Tapi ketika sudah nyambung, pasti akan nyambung terus. Maka kalau misalnya kita pengen melakukan setting-setting itu bukan di hari Selasanya, tetapi mungkin hari Senin kita bisa berkunjung, kita bisa survei lokasi, bisa survei melihat keadaan. Termasuk nanti pada saat uji, Mas. Uji kompetensi kita akan menggunakan nir kertas. Jadi Bapak Ibu menggunakan laptop, asesor akan menggunakan laptop, nanti tanda tangannya pun di dalam laptop. Oke. Bapak Ibu nanti akan menandatangani dengan menggunakan mouse ya. Bapak Ibu menggunakan mouse atau misalnya kalau laptopnya itu laptop layar sentuh maka menggunakan ujung jari tangan kita. Gitu ya. Jadi untuk fasilitas yang ada di dinas nanti akan seperti itu. Bentuknya adalah memanjang, maka nanti kami sebagai trainer harus berkeliling supaya memastikan Bapak Ibu bisa menuntaskan portofolio yang harus diselesaikan. Baik, selain Mas Indra Saputra, ada yang mau disampaikan lagi? Sebelumnya terima kasih Pak atas Ya, jawabannya. sama-sama Mas Indra. Terima kasih juga saya diingatkan ya. Jadi nanti setiap peserta sebisa mungkin membawa kabel colok yang tidak oglok-oglok ya Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kalau kabel coloknya itu oglok-oglok nanti natnut suara di laptopnya. Nut tersambung, terpisah gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan lagi? Saya ingin menyapa Pak Ari. Siap Pak Ari? Mbak Vika, kemudian Mas Rizal, Pak Indra, Mas Gideon, Mbak Maharani, Mbak Munirah, Mbak Dini, ya sehat, oke. Kemudian Mas Alif, Mbak Nabila, Mas Hansel, Mbak Airi, Mbak Aini, kemudian Mas Dimas, Mbak Reza, Pak Rizal Saleh ini ada 2 device. Mas Rizal ya, ini harus pakai 2. Kemudian yang Pak Haryo Broto, Alfa Bank ya Pak ya? Iya, Pak. Kemarin saya sempat ke sana hari apa itu? Ada Mas Agus waktu kunjungan kreatifmu. Kemudian Pak Zulaiha, Mbak Zulaiha, Mas Indra, dan Mbak Nurjana. Baik, terima kasih semuanya. Kita foto kompeten dulu, Bapak Ibu. Semuanya buka kamera. Dan kita akan foto kompeten. Kompeten itu ini, centang. Ya, centang, ini kompeten seperti ini. Baik, masih ada yang di luar kamera atau sudah semuanya? Kita hitung. 1, 2, kompeten. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan insya Allah semuanya mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Kok saya nggak melihat Bu Wuri ya? Halo? Nggak datang ya Bu Wuri ya? Ada Pak, tapi tadi tidak on cam Pak. Oh, Ini ada. sekarang Oh, baru ini on cam halo, sekarang halo. Pak. Ya, ada. Oke, Bu Wuri, di mana ini sekarang? Ya, di depan laptop ya, ya. Oke, terima kasih Bu Wuri dan semuanya kita akhiri dan Dari Jawa mudah-mudahan Timur, Pak. iya, oke. Mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikannya dengan tuntas. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badar. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih, Ya. Pak.